Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Di Malam. sini kami akan memaparkan materi mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis yang berjudul Produk Tahu Sehat Segayam Koahan. Nah, di sini saya dengan kelompok saya dari kelompok 4. Yang pertama ada Solehudin, Julian Syah Dwi Saputra, Rifki Unggun Ardiansyah, Rinda Agustina, saya sendiri Flora Yuliana, dan yang terakhir Muhammad Al-Hafidz. Next, kepada Saudara Rifki Unggun untuk membacakan materinya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk profil usaha sendiri, profil usaha Tahu Sehat Kohan ini memiliki sejarah dan latar belakang di mana usaha ini merupakan bisnis keluarga turun-temurun sejak tahun 70-an. Awalnya bergerak pada bidang peternakan dan kebun karet. Kini fokus utamanya adalah memproduksi tahu sehat dan berkualitas. Produk utamanya yaitu tahu putih yang sehat, alami, dan tanpa bahan pengawet. Next, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Juli. Kepadanya disilakan. Selanjutnya itu bagaimana saluran pemasarannya. Yang pertama, distribusi. Produk didistribusikan ke pasar-pasar utama seperti Gelombang, Prabu Mulih, dan Indralaya. Melibatkan pihak distribusi sebagai pengecer. Selanjutnya, evolusi. Sekitar 10 tahun yang lalu, distribusi dilakukan secara mandiri. Kini telah berkembang menjadi jaringan distributor yang lebih luas. Yang ketiga itu promosi awal. Promosi dilakukan dengan menawarkan produk tahunya langsung ke warung, pasar, hingga terbentuk konsumen sendiri. Next, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rinda Agustina. Padanya disilakan. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kelembagaan pemasaran. Pemasok bahan baku dengan menyediakan kedelai impor dari Palembang dan memegang kendali dengan harga bahan baku sekitar 9.500 sampai 10.000. Produsennya yaitu pabrik tahu Koahan di Desa Segayam sebagai pengelola utama. Kemudian distributor dan pengecer termasuk dalam perantara vital yang mengecer produk dari pabrik ke titik jual akhir. Pasar sasarannya yaitu pasar tradisional di Gelumbang, Prabu Mulih, dan Indralaya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hafiz. Kepadanya disilakan. Oke, untuk selanjutnya ini ada produk dari penjelasan fungsi dari pemasaran ya ini produk di mana bagian produk ini Koahan menawarkan tahu putih sehat tanpa pengawet yang dimana produk ini memiliki nilai lebih karena lebih aman dikonsumsi, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya dan menjaga kualitas rasa serta tekstur keunggulan untuk menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang mengutamakan kesehatan terus juga untuk price list untuk price atau harga. Di sini Koahan juga menyesuaikan dengan harga pasar yaitu sekitar 700 sampai 800 rupiah per buah tahu. Penentuan harga ini juga bertujuan agar produk tetap kompetitif, terjangkau oleh masyarakat, namun tetap memberikan keuntungan bagi produsen. Jadi strategi harga yang digunakan yakni market base atau preaching atau mengikuti harga pasar kisaran gitulah mungkin ya. Dan juga untuk tempat atau distribusi place produksi tahu ini juga dilakukan di pabrik Koahan yang berada di Desa Segayam, yang dimana kemudian didistribusikan ke pasar-pasar regional atau pasar-pasar regional di sekitar desa tersebut dan didistribusikan juga yang di dekat
dan efisien membuat produk cepat sampai ke tangan konsumen atau fresh dan biaya distribusi tetap rendah. Dan lanjut juga untuk mengenai promosi atau promotion, yakni digunakan dengan cara yang sederhana namun efektif, yakni yaitu personal selling atau menjual secara langsung dari rumah keuangan tersendiri ke rumah rumah terdekat, ke lapak atau ke warung-warung sekitar. Cara ini juga memberikan atau membantu membangun hubungan baik dengan pembeli dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk. Dan juga untuk people atau sumber daya manusianya ini dalam proses produksi ini juga terdapat peran penting dari Kuahan, yakni mulai dari bersama tenaga kerja terampil. Mereka juga bertanggung jawab terhadap proses pembuatan tahu mulai dari awal hingga akhir. Kualitas SDM sangat penting karena mempengaruhi kualitas produk dari Kuahan tersendiri, yakni tahu. Dan juga untuk proses atau ya processing, ya di mana pembuatan tahu ini juga dilakukan melalui beberapa tahap yang telah kami survei di pabrik Kuahan, mulai dari perendaman yaitu merendam kacang kedelai agar lebih lunak. Selanjutnya setelah direndam dan lunak, lanjut ke penggilingan untuk menghasilkan sari kedelai. Dan juga sudah kami tanya bahwa kedelai yang diimpor ini memang sangat baik dan sarinya sangat banyak, dan juga menghasilkan apa tahu tersebut menjadi lebih baik lagi, menghasilkan tahu dengan tekstur yang lebih diinginkan oleh pihak konsumen. Terus juga lanjut dengan perebusan guna mematangkan sari kedelai agar siap dicetak. Terus lanjut lagi pencetakan yaitu tahap akhir hingga menjadi tahu yang siap konsumsi dan didistribusikan. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih. Next. Baik, materi selanjutnya fungsi operasional pemasaran yang akan dipaparkan oleh Saudara Solehudin. Oke, baiklah. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu fungsi operasional pemasaran. Nah, di fungsi operasional pemasaran ini yaitu meliputi pembelian dan penjualan. Nah, pembelian ini yaitu mengutamakan kedelai impor karena kandungan pati lebih tinggi. Lalu penjualan harga fleksibel mulai dari Rp 500.000 untuk ukuran kecil menyesuaikan permintaan pelanggan dan lokasi pasar. Nah, selanjutnya itu di fungsi operasional pemasaran ini ada juga distribusi dan harga. Nah, distribusi ini meliputi distribusi fisik, yang mana distribusi fisik ini melalui pengiriman rutin ke pasar-pasar target dan pengecer. Selanjutnya itu penetapan harga. Nah, di penetapan harga ini sangat bergantung pada fluktuasi harga kedelai. Jika bahan baku naik, harga jual disesuaikan lag waktu kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya yakni ada analisis Saudara lanjut Hafiz. pemasaran. Oke, baik, terima kasih atas waktunya moderator. Yakni lanjut lagi analisis pemasaran, analisis margin pemasaran. Yakni pertama Koahan juga mulai dari data harga yang tersedia. Di sini ya harga beli kedelai yakni ada 9.500 hingga sampai 10.000 per kilogram. Sedangkan harga jual tahu Koahan tersendiri ke konsumen berada di kisaran 500 sampai 800 rupiah per buah. Data ini menjadi dasar awal untuk memperkirakan margin pemasaran. Terus juga lanjut kedua, masuk ke keterbatasan analisis, yang dimana perhitungan margin pemasaran yang akurat sebenarnya membutuhkan data yang lebih lengkap. Namun dalam kasus ini, beberapa data penting belum tersedia sehingga analisis margin hanya dapat dilakukan secara umum, yakni merupakan mulai dari biaya produksi per unit, seperti biaya tenaga kerja, listrik, air, dan kebutuhan utilitas lainnya. Terus juga biaya transportasi, distribusi, yaitu biaya yang mengantarkan produk dari pabrik ke pasar. Dan juga harga di tingkat pengecer atau konsumen akhir untuk mengetahui beberapa kenaikan harga pada setiap rantai distribusi. Terus juga lanjut konsepnya margin pemasaran sendiri, yakni selisih harga di setiap rantai distribusi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi untuk menghitung margin secara detail harus ada data lengkap dari hulu ke hilir. Lanjut juga karena data tidak lengkap, maka yang kami lakukan yakni analisis hanya bisa menggambarkan bahwa selisih harga antara bahan baku, kedelai, dan harga jual tahu sudah menggambarkan adanya margin analisis margin, namun belum bisa kami ketahui seberapa besar keuntungan bersih atau biaya distribusinya. Mungkin itu saja, terima kasih. Next. Nah, teman-teman,
teman-teman bisa dilihat ini merupakan dokumentasi dari kelompok 4, kelompok kami bersama pemilik usaha tahu putih Cina ini. Bersama Ko Ahan. Oke, baik, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi